Pada bagian ini kita akan membahas validitas evidence based on response process. Jadi ini adalah bagian kedua yang kita akan coba bahas, bukti-bukti validitas berdasarkan respon proses. Nah, pada dasarnya evidence based on response process lebih banyak mengenai pendekatannya kualitatif. Karena kita akan melakukan cognitive interview. Artinya kita akan menginterview, eh, bertanya kepada biasanya partisipan mengenai proses mereka dalam menjawab persoalan. Menurut Betty dan Willis tahun 2007, cognitive interview itu melibatkan administrasi pada draft survey question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam survei kita, tapi sifatnya masih bersifat draft sebelum pada pengambilan data sebenarnya. Sama seperti tadi kita melakukan respon uh, evidence based on test content. Eh, ini digunakan dalam rangka mendapatkan verbal information, mendapatkan penjelasan secara verbal mengenai survei kita. Kita dalam rangka kita melakukan evaluasi mengenai kualitas dari respon, kualitas dari item, apakah item yang kita gunakan dalam kuesioner tersebut mendapatkan atau menggali informasi yang diinginkan oleh pengembang tes itu sendiri. Sebagai contoh, kita ingin melihat apakah item siang tadi, saya suka melukis. Kalau kita tanyakan kepada expert atau kepada partisipan biasanya, itu mereka berpikir apa ya melukis? Apakah melukis itu merupakan aktivitas seni? Nah, makanya metodenya biasa disebut dengan think aloud atau verbal probe. Kalau think aloud, maka subjek diinstruksikan secara eh, nyata gitu ya, secara eksplisit untuk berbicara ketika mereka mengerjakan. Jadi kalau misalnya tadi, oh ini menggambar, melukis ya melukis, ini melukis kan melukis ya, ya sepertinya seni kalau melukis itu. Oh ini membuat puisi, ya kalau puisi juga ini bagian dari seni. Jadi kita eh, kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh subjek. Biasanya the interview read each question to the subject. Jadi interviewer akan membacakan setiap item itu kepada subjek, lalu merekam atau mencatat apa sih yang muncul di dalam pikiran si subjek ketika mendengarkan item tersebut. Biasanya ketika interviewer akan mencoba untuk menanyakan kembali, coba ceritakan apa yang kamu pikirkan gitu ya. Jadi sesimpel itu. Lalu metode yang kedua disebut dengan verbal probing. Nah, kalau verbal probing berarti bukan dibiarkan si subjek berpikir mengenai apa yang mereka pikirkan ketika membaca item atau mendengarkan item yang dibacakan oleh interviewer. Tetapi pada bagian verbal probing ini biasanya hmm, subject will answer the survey question. Lalu the interviewer asks for other specific information relevant to the question or to specific answer given. Nah, jadi setelah mereka menjawab, di probing misalnya eh, kita bicara tentang mean, apa sih artinya eh, ethnic origin itu, atau apa sih pertanyaan item ini tuh mau bertanya tentang apa sih kepada Anda gitu ya. Atau bagaimana Anda bisa berpikir bahwa jawaban itu adalah jawaban yang benar. Jadi ada beberapa eh, pertanyaan yang menjadi standar ketika kita melakukan cognitive probe. Jadi pada dasarnya kedua metode ini, thinking aloud atau verbal probing gitu ya,
adalah upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan evidence based on respon proses, eh, dan salah satu bukti validitas yang sangat penting dikumpulkan oleh pengembang tes sebelum mereka melakukan pengambilan data sebenarnya. Sekian untuk kuliah saat ini. Kita sudah mempelajari dua metode, yaitu evidence based on test content dan evidence based on response process.